kita mulai hari ini? Ayo. Oke, Ibu minta ketua kelasnya buat siapin dulu ya kelasnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada dua, Bu. Siapa itu? Ada Rizka dan Raihan. Kenapa dia? Izin Bu, Raihan tadi naik kereta, keretanya macet di jalan. Sama Rizka juga izin untuk keluarga, Bu. Oke. Jangan sering-sering izin loh. Ya, Bu. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Yang ini depan? Rotasi dan kurva terhadap pusat. Nah, yang di sini udah siap belum belajar? Insya Allah siap, Bu. Siap ya, harus masih semangat. Nah, sebelumnya kita kemarin minggu kemarin udah belajar di bab transformasi geometri juga. Itu subbab tentang apa? Translasi. Translasi sama Jilat. Refleksi. Oh iya. Translasi ada yang masih ingat apa? Translasi pergeseran. Pergeseran. Terus kalau refleksi tadi apa? Refleksi. Nah, semoga rumusnya juga masih ingat. Apa B? Apa B? Nah, kalau hari ini tentang rotasi ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu agar kalian bisa menjelaskan sifat transformasi rotasi geometri, kemudian mampu menentukan hasil dari rotasi titik dan kurva dengan tepat menggunakan matriks. Oke, sebelum kita ke materinya, ada beberapa materi yang harus kalian kuasai dulu nih, supaya nanti pas kita bahas rotasi itu lebih gampang pahamnya. Apa aja? Yang pertama ada tentang trigonometri, bagian yang mengubah sistem koordinat kutub dan sistem koordinat kartesius. Jadi ini kalian lihat ada titik P di R, theta. Maka kalau kita nyatakan ke sistem koordinat kartesius jadi kayak gimana? Lupa semua. Iya, Bu. Bisa dicontohin, nggak bisa dijelasin, Bu. Oke, kita kilas balik dulu ya sebentar ya. Jadi diperhatikan ini ada segitiga, ya. Segitiga siku-siku di sini. Dengan panjang di sumbu X-nya itu X, terus panjang di sumbu Y-nya itu Y. Nah, ini sudutnya theta. Nah, kalau kalian lihat segitiga itu, cos theta kan berarti X per R ya. Ini kan ada lingkaran nih. Dari titik pusat O 0,0 di sini ke salah satu titik P ini, itu namanya R. Berarti cos theta-nya itu X per R dan sin theta-nya itu Y per R. Nah, jadi X-nya itu sama dengan R dikali cos theta, Y-nya R dikali sin theta. Kalau ini masih ingat matriks? Kalian matriks? Oh, Ingat, Bu. ingat. Apa? Kayak gimana rumusnya? Pertama, ini baik misalkan A11, kalau misalkan ada kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti nanti A11 itu A11 kali B11, A12 kali B21, A13 kali B31. Jadi kalau misalkan itu, pokoknya begitu tuh tinggal. Oke, maksudnya tapi yang kayak gini nih samaan. Jadi kalau ada persamaan AX sama dengan B, maka buat nyari matriks X-nya itu jadinya sama dengan A inverse dikali B. Terus kalau ada XA sama dengan B, berarti X-nya sama dengan B dikali A inverse. Nah, A inverse-nya itu apa? 1 per determinan A dikali A join A. Oke, semoga diingat lagi nih. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini gambar apa coba? Siapa yang kalau libur suka lari di sini? Saya, Bu. Atlet ceritanya. Dewi cita-citanya mau jadi atlet kan? Iya, Bu. Atlet apa? Atlet voli. Oke nih.
Kalau kalian lari mengelilingi stadion tersebut, itu termasuk contoh dari rotasi bukan? Bukan Bu, capek. Iya. Iya. Kenapa Kan ya? dia muterin terus gitu. Lari terus. Larinya. Kalau larinya di dalamnya, dua kali doang. Hah? Dia kan muter dulu. Oke, berarti Oh, iya, jadi yang dimaksud rotasi itu apa? Laran. Nah, contoh lain dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari Rotasi yang bisa planet. sebutkan? Waduh. Rotasi bumi, Bu. Rotasi bumi. Terus ada lagi. Jam. Jam. Terus ada lagi nggak yang tahu? Bulan boleh. Kincir Itu Bu, kincir angin. Beyblade. Apa itu? Beyblade kan? Oh, gasi. Beyblade. Ya, Beyblade. Iya, ya. Semuanya benar. DVD Bu. Iya, benar-benar. Nah, terus dari contoh yang kalian sebutin tadi, ya, kan kalian udah tahu tuh contoh-contoh rotasi kayak gitu. Jadi dari yang kalian lihat, apa sih perubahan yang terjadi ketika benda-benda itu berotasi? Terkadang kita di atas, terkadang di bawah Bu. Iya sih, benar. Capek, Bu. Capek. Kalau rotasi tadi di GBK bener. Kan ibu nanyanya perubahan apa yang terjadi ketika benda itu berotasi? Oh, Muter. Posisi. Posisinya. Posisinya. Tempatnya sama. Iya, Orangnya sama. posisinya. Oke. Iya, betul, posisinya. Nah, untuk lebih paham lagi, ibu mau kalian mengerjakan LKPD kegiatan 1. Jadi di sini ibu udah siapin bahannya. Kalian tinggal siapin aja alat tulisnya ya. Silakan dibagi kelompoknya jadi berapa ini? Saya mau kerja Ini nih. 4 kelompok. Mau bentuk beda Fatia sendiri. 4 kelompok ya. Oke. mau temen. Iya benar. Dia sendirian. Ya, aku tunggu dulu. Belum. Itu saya mau yang rasa leci. Enggak ada. Bu. Itu mau ini. Cincin gue sama siapa ya? Sendiri aja kan Bu. Dia di sono. Kita berdua doang. Ini kena kamera. Gak usah sini lah belakang kita kan. Di kantor. Iya lagi ngecas. Jangan dilepas. Kalau sanaan Salman gimana? Terus ini. Gimana ujung? Lari di sini. Tar, Makasih, Bu. tarik. Kenapa nggak lari ke sini? Oh iya tutup tombol. Nah, ini ada bidangnya ya. Masing-masing kelompok dapat 2 bidangnya karena ada 2 kali percobaan. Oh iya. Aku salah nggak sih? Kasih. Kucing aku mana? Hah? Nah, ini kelompok 1, terus yang ada tadi kelompok 2. Ini kelompok 3 nih, kelompok yang baju sama Dea kelompok 4. Aku kira ujung. Mana ini? Iya, beda. Masuk dong. PGRS sama beda. Oh. 2. Masing-masing kelompok 2 bidangnya. Pakai jaket. Sama yang ada di buah-buah. Mau jatuh. Enggak. Ini satu. Iya. Bu ini diapain? Sebentar. Ini tadi takut. Coba dibaca dulu instruksinya. Waktunya 5 menit ya. Letakkanlah bidang ABCD di atas styrofoam. ABCD di atas styrofoam. Itu kamu salah, ini di sana dong. Benar. Berapa bisa gak? Nah, terus tusuklah. Pokoknya itu dua-duanya. Nah, tapi kita mana aja lah. Taruh aja. Ada yang mau pakai spidol? Tusuk paku. Ya itu lah. Ini emang kelihatan.
lagi. Nah, terus ini Terus garis nih. di atas styrofoam. Nih hijau nih kasih Garis ini. Ini kelompok ini. Terus putar lagi dong. Mau Bu, warna hitam. Jangan pink. Pink, pink, Pink. pink, Bu. Pink. Diam. Stop ya teman-teman. Oke, dikerjain ya. Semuanya ya. Berilah sama. Kelompok ibu kita ada yang maju. Ya, Bu. Apa ini? Ini. Aduh banget tuh. Itu garis ini. Ini. Di gue yang miring di sini. Kelompok tadi tadi katanya ada. Oh, ini dia. Ini kayak gini. Terus itu nih. Terus ini pakai oh. Nih nanti kan coba ibu lihat. Oh, salah. Jangan dicopot. Iya. Oh, ini buat di sini. Iya. Oh. Nah ini kan. Oke. Jadi nanti titik yang Yang di sini. Terus sini diputar, Bu. iya diputar. Oh, bisa Mana sih, Pak? Kan itu terputar. Oh iya bener, ini keren banget. Hijau. Korea apa sih? Oreo. Gitu. Udah biar. Kenapa? Ganti. Ibu ininya ditebelin juga. Iya, ditebelin. Iya boleh. Yang habis dirotasiin. Boleh dirotasi. Ribet banget ya orang sama ini. Bu, Fajar, saya mau main HP, Bu. Iya. Kelompok satu, kelompok tadi, kelompok saya. Oke Bu. Kelompoknya tuh bagus, kelompok tiga sama, kelompoknya sama, kelompok empat. Berapa kali? Masih ada yang bingung juga. Enggak, Bu. Ini diapain Jur? Bu, main HP lagi, Bu. Tapi ini ada jalan. Fajar. Saya nggak main HP. Lu main Siapa game. HP-nya? Main game, Bu. Lagi ngabarin. Aduh, kabarin siapa tuh Jar? Kabarin. Soalnya nggak ada yang bisa dikabarin. Ini 5,8 tuh Ada tugas. dong. Iya. Ini nggak mau Om Dev. Oh, oke. Banyak, ada yang toko emas, ada yang Oh, yang kok Astra Finance. Banyak lebih. terus ini dia TB kayak styrofoam banget. 1 menit lagi. Iya, iya. Spidolnya rusak. Bu, tidak rusakin Fatia, Bu. Bu, spidolnya jatuh Bu isinya. Dirusakin Fatia, Bu. Ini harusnya di banget loh, Pak. Ini harusnya di ini aksen. Aksen. Yang ini tebelin gitu. Masukin aja ke sini. Ini kegiatan satu kan percobaannya dari Beda tuh. Yang bener yang mana sih? Ini awalnya. Iya benar. Iya kayak gitu. Terus tebelin aja. Oh iya. ABCD-nya bener yang ini. kegiatan satu tuh percobaannya ada 2 ya, jangan salah. dua. 2 per 1. Yang di aksenin yang 2. Iya yang itu yang itu. Ini. Iya boleh lah tekan aja. Oke, waktunya udah habis. Kelompok siapa yang mau maju? Fatia. Kelompok apa juga? Kelompok. Tadi dulu. Saya. Ini belum boleh. Ini yang ini. Perwakilan aja ya 2 orangnya. Yang ini. Tuh, Nah dia terus lagi yang Q di Q. Oh,
Pesannya jangan keluar. Nah, terus ini dari sini. Oh, iya, gue mau. Mana yang ada di belakang? Coba coba. Apa aneh ya? Ini tuh kayak gini. Beda. Oh, Dijelasin yang percobaan satunya dulu. Dan, Oh, ayo yang lain kelompoknya menyimak. Siap, Bu. Ini kegiatan satu, ini bacain semua. Gak usah baca, langsung aja. Terus apa yang kamu dapat ini? Oke. Enggak gitu, enggak gitu. Nah ini dia kegiatan satu yang gambar kalau misalnya titik awalnya A itu berarti jarak titik awal ke titik kosan rotasinya berarti 5,8. Terus yang B juga sama. Itu doang. Yang C juga sama 5,8. Terus yang D-nya juga sama 5,8. Terus diputar. Terus ini jadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Terus jaraknya sama ternyata kayak tadi 5,8, 5,8, 5,8 sama 5,8. Terus yang B berarti ini perubahan. Yang B berarti jarak dari titik pusat rotasi ke masing-masing titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen berarti sama dengan jarak dari titik pusat rotasi ke masing-masing titik A, B, C, D. Kemudian yang C berarti dia bentuknya itu berarti tidak berubah karena tadi dekat sini. Terus itu posisinya yang berubah. Terus ukurannya juga tidak berubah, tadi ininya sama-sama 5,8. Terus arahnya berubah. Oke, kelompok lain di percobaan satu hasil-hasilnya dapatnya sama semua nggak kayak kelompok satu ini? Sama. Sama. Jaraknya yang titik awal itu sama kayak jarak bayangan ke titik pusatnya. Yes. Iya. Ya. Terus yang perubahan-perubahannya juga sama. Apa aja yang berubah? Posisi dan arahnya. Iya. Ya, oke. Ini sampai gue demo kita bikin. Nah, ini terus yang percobaan 2. Gambarnya kayak gini kita. Buru-buru. Terus habis itu kita pilih key-nya itu yang jadi poros. Terus ternyata kalau saat titik awalnya itu jarak titik awal pusat rotasi 10 cm. Terus habis itu key-nya 0 cm. Terus R-nya itu titik dari titik awal ke titik pusat 6. Kalau dari S itu 11,7. Terus kalau misalnya jarak, nah ini kan rotasi. Terus jarak titik bayangan ke titik pusat rotasinya itu kalau dari P 10. Kalau dari Q 0. Yang aksen dari Y aksen 0, dari R aksen 6, dari S aksen itu 11,7. Nah yang B berarti jarak dari titik pusat rotasi ke masing-masing titik T aksen, Q aksen, R aksen, S aksen berarti sama dengan jarak dari titik pusat rotasi ke masing-masing titik P, Q, S. Nah yang C-nya berarti kesimpulannya berarti bentuknya itu tidak berubah, posisinya itu berubah, ukurannya tidak berubah, arahnya berubah. Oke, kesimpulannya apa jadinya? Kesimpulannya berarti hasil rotasi itu mempertahankan jarak, terus bentuk dan ukuran bangun yang dirotasi ternyata tidak berubah. Terus posisi dan arah bangun yang dirotasi yang berubah. Nah, gimana yang lain di percobaan 2 sama juga dapetnya. Tapi ngambil titik pusat rotasinya sama Diki. Iya. Di R. Di R. Di S, yes. SPQR. Kita di S. Soalnya. Ada yang di S, ada yang di R. Tapi jawabannya sama nggak kalau tiap jarak awal ke titik pusat rotasi itu sama dengan jarak titik bayangan ke titik pusat rotasi? Iya, sama. Sama juga ya. Kesimpulannya ada yang mau nambahin atau ada yang salah nggak menurut kalian? Cukup? Sama. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, bagus ya. Kita lanjut lagi.
Jadi kalau kalian kan tadi tahunya rotasi itu putaran gitu-gitu ya. Sekarang pengertian rotasi itu adalah perpindahan semua titik pada bentar. Rotasi itu adalah perpindahan semua titik pada bangun sepanjang busur lingkaran tertentu sejauh sudut alfa yang berpusat pada titik rotasi. Nah, kalau kita ngomongin rotasi itu pasti bakalan berkaitan dengan 3 hal. Apa aja? Sudut rotasi, titik pusat rotasi, dan arah rotasi ya. Jadi arah rotasi itu ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, sifat-sifat rotasinya sama seperti yang tadi disebutkan oleh kelompok 1, yaitu setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat rotasi. Kemudian bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran, tapi dia mengalami perubahan posisi dan arah. Sekarang diperhatikan ke depan semuanya. Sebelum mengerjakan LKPD yang kegiatan 2, silakan disimak dulu ini. Di sini ada gambar ya. Transformasi rotasi pada titik O 0,0 dapat dinotasikan dengan RO, alfa. Nah, awalnya kan titik A ini. Kemudian dia dirotasi sejauh alfa yang ini. Sekarang titiknya jadi A aksen dengan posisinya itu di X1 aksen, Y1 aksen. Ya. Sekarang kalau kalian perhatikan segitiga yang ini, nah, perhatikan segitiga yang ini sekarang. Ini kan panjang sumbu Y-nya itu berarti sampai Y1 aksen. Terus panjang sumbu X-nya itu sampai X1 aksen. Berarti sudutnya kan yang dibentuk di sini adalah alfa ditambah sudut yang theta kan. Berarti cos alfa plus theta sama dengan apa? Cos alfa plus theta nya berarti sama dengan X1 aksen per. Nah, ini R nih. Ini busur lingkarannya. Seperti gambar yang tadi di awal. Per R berarti. Terus yang sin alfa plus theta sama dengan panjang yang Y1 aksen ini kan. Kan sisi yang di hadapan alfa plus theta itu Y1 aksen. Berarti Y1 aksen per R. Jadi X1 aksennya itu R dikali cos alfa plus theta. Kemudian Y1 aksen ini itu R dikali sin alfa plus theta. Sekarang kalau perhatikan segitiga yang ini, nah ini kan sudutnya cuma theta. Nah cos theta-nya berarti panjang sumbu X ini kan sampai X1 ya. X1 per R, kemudian kalau sin theta-nya kan yang ini nih, sisi di hadapannya. Itu titiknya sampai Y1, berarti Y1 per R. Sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Apanya? Berapa? Gak kelihatan. Jadi dijadiin nama pasnya dulu ya, Bu? Iya. Ini nih ada 2 segitiga nih kalau kamu lihat kan. Yang awalnya itu titiknya X1, Y1, kemudian A aksen, X1 aksen, Y1 aksen. Nah segitiga yang ini kan sudutnya alfa ditambah theta kan. Nah, kalau itu theta doang ya, Bu? Iya benar. Nah kalau gitu berarti sekarang kalian kerjakan kegiatan 2. Tapi di sini sistemnya itu cepet-cepetan jawabnya. Ya. Ibu kasih waktu dalam hitungan detik. Oke? Nah, buat yang bisa aktif di kegiatan yang ini akan dapat poin plus. Ini di internet atau kalau kalian masih ingat lebih bagus. Ini kalian substitusi nih ke sini rumusnya nanti. Tuh Fatia Ya. masih ingat katanya. Waktunya 20 detik. Dimulai dari sekarang.
cos alpha, jadinya di gimana, Bu? cos theta dikurang Oh, sin alpha itu. sin theta, Bu. Dalam matematika. Nih yang cos alpha plus tetanya dicari rumusnya. Kosin. Ditulis di KPD kegiatan Oh, itu, 2. tulis. Kita udah gini dan ini. Ngobrol dong, Bu. Bener gak sih? Kan ibu udah bilang. Ini Udah Miss, kamu siapa? Saya saya, Bu. Saya. Pakai duluan. Satu dulu. Itu yang mana sih? Ini nih yang bintang satu kan? Pertama dulu. Kegiatan 2. Cos alpha, cos theta, min sin alpha, sin theta. Kelompok lain ada yang beda gak? Jawabannya? Bagus. Sama ini di sini. Oh, ini bawahnya jadinya kayak gini. Yang Pertama yang kita lihat ya jawabannya. Yay. Nah benar ya, kontrol Fathia berarti. Terus lanjut yang ke Ibu, saya jawabannya lain. lain. Enggak lah. Ini jawabannya cos alpha tambah cos theta. Salah nggak, Bu? Oh, Cos salah. alpha tambah cos theta. Iya. Nah coba kalian cari lagi, konfirmasi lagi, benar gak di buku atau di internet seperti itu rumusnya. Sekarang kita lanjut dulu ya ke yang pernyataan kedua ini. Yang mana, Bu? Waktunya sekarang 10 detik. Jadi dari yang Pernyataan ini mana? ada yang bisa disubstitusi nih dari slide yang tadi. Oh. Saya, Bu. Belum. Waktunya 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Yang R itu yang kedua kan? Ya, yang kedua. Nah, yang sama dengan cos alpha. Kali. Coba. Siapa nih? Coba ulang. Yang maju paling 1, 2, 3. Yaudah nih. Ini ya. Yang bawahnya, Bu. Sama dengan R cos alpha dikali X1 per R min sin alpha dikali Y1 per R. Substitusinya. Oke. Benar ya. Benar nggak, Jadi yang disubstitusi itu nilai cos theta dan sin theta-nya. Ya, benar. Sekarang R-nya ini kan bisa kita kali ke dalam supaya benar-benar lebih sederhana ya rumusnya ya. Ya, Bu. Nah, waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Saya. 10 detik tuh, Be. Ibunya belum nafas aja udah. Tapi harus semangat ini, Be. Jamin dulu tadi ya. Maksudnya Bapak enggak Pakai ini jobs. langsung ke distract ya. Iya, X1 kali cos alpha dikurang Y1 sin alpha. Kita udah dapet nih rumus yang pertama, X1 aksen sama dengan X1 cos alpha min Y1 sin alpha. Sekarang kita nyari untuk rumus yang Y1 aksennya ya. Langkah-langkahnya sama kayak tadi, berarti sekarang kalian cari rumus trigonometri penjumlahan sudut untuk sinus ya. Waktunya 20 detik. Dimulai dari sekarang. TB Bu, TB. TB Bu. Bu error. Aljas. Aduh, gua 20 detik. Besok tuh. Apa besok ada apa? Kan cuma yang tadi baru besok. Oke. Kesempatan buat kelompok 4. Yang kita kelompok berapa sih? Iya. dalam kurung alfa plus theta itu dari R buka kurung itu sin alfa cos theta ditambah cos alfa sin theta. Oke, gimana kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Coba kita lihat. Iya, benar. Mana dong? Nah, Oh, sekarang yang di sini sama nih, ada yang bisa kita substitusi juga. Dicoba ya. Waktunya 10 detik. Yang mana? Dimulai dari sekarang. Saya. Ayo. satu, Bu. Sabar dong. Siap-siap. Ulang. Nusul lagi. Nggak usah ulang, Bu. Bener. R. Nggak usah ulang. Soalnya kelompok saya R dalam kurung sin alpha dikali X1 per R ditambah cos alpha dikali Y1 per R. Pintar banget kan, Bu.
Oke, yang lain benar nggak jawabannya? Gimana? Kita lihat ya. ATB bisa aja programnya. Nah, benar nih jawaban dari Nuzul. Sekarang R-nya kita kali ke dalam lagi supaya kita dapat rumus yang sederhana. Waktunya 10 detik ya. 1, 2, 3. Belum. Satu, dua, tiga. Belum. Saya duluan bu. Ini dulu. Aji. Jawab sih. Udah ulang tangan gitu. Parah banget. Sin alfa X1 ditambah terus habis Y1 cos alfa. Iya. Iya. Ya, benar. Coba ya kita lihat ya. Sin alfa ditambah Y1 cos alfa. Oke. Nah, benar jawaban dari kelompok 1. Berarti totalnya kelompok 1 2 kali Dua ya kali jawabnya. ya. Iya, kelompok 2. Kelompok 2. Maaf. Berarti yang lainnya satu-satu. Oke, masih ada lagi nih. Sekali lagi. Sekarang Cepetan. dari persamaan 1 dan 2 ini kan kita mau nyatakan dalam bentuk matriks ya, seperti dari translasi refleksi kan juga gitu tuh kemarin. Gimana sih bu? Nah, ini matriks yang X1 cos alpha, Y1 sin alpha, di baris pertama terus baris keduanya X1 sin alpha plus Y1 cos alpha, mau kita jadikan dalam bentuk perkalian matriks. Sabar. Ya, perkalian matriks 2 kali 2 dan 2 kali 1, oke? Oke. Nah, kita udah punya persamaan matriks. Sabar dong. Persamaan matriks X1 ya. X1 Y1-nya. Berarti sekarang kita mau cari matriks sudutnya, oke? Dari 4 ini mana nih yang benar ya? Belum. Waktunya 10 detik ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap-siap. Karena tadi Fatia tunjuk tangannya sebelum bunyi, jadi ini kan tunjuk tangannya. Yang B. Oke, yang lain sama juga Sama. yang B. Sama bu, sama. Oke, kita lihat ya. Wih, bener nih. Jadi kelompok 1 2 kali jawab ya. Kelompok 2 juga 2 kali jawab. Kasih lagi dong bu. Udah habis. Nah, nah setelah menemukan rumus tadi masih ada yang bingung nggak? Langkah-langkahnya. Masih. Di bagian apa Bu Bagus bingungnya? Bu Bagus masih bingung? Oke. Emang apa tuh bagus? Berarti sekarang kita bahas contoh soal ya. Anak kelas Contoh soal yang pertama diketahui titik A 2,1, B 5,2 dan C 3,4 membentuk segitiga sama kaki. Tentukanlah bayangan titik-titik tersebut jika dirotasi sejauh 90 derajat terhadap titik O 0,0. Langkah yang pertama itu kita bisa cari dulu matriks rotasinya dengan rumus yang udah kita dapatkan tadi ya. Ini. Terus kita substitusi sudutnya 90 derajat. Oh 90 berapa? 0. Terus sin 90-nya kan 1. Nah, di sini min sin 90 berarti min 1. Gitu ya. Kita udah dapat matriks rotasinya. Kalau udah dapat matriks rotasinya tinggal kita substitusi tuh titik A-nya, titik B-nya dan titik C-nya. Jadi yang pertama titik A aksen. Nih, perkalian matriks nih, ingat lagi. Baris pertama dikali sama kolom yang ininya, yang XY-nya. Kemudian baris keduanya dikali dengan kolom matriks XY-nya. Jadinya 0 dikali 2 ditambah min 1 dikali 1 untuk yang baris pertama. Kemudian baris keduanya 1 dikali 2 ditambah 0 kali 1. Kita dapat titik A-nya jadi min 1 dan 2. Kemudian titik B aksen sama C aksennya juga gitu caranya. Ya.
Baris pertamanya 0 dikali 5 ditambah min 1 kali 2, baris keduanya 1 dikali 5 ditambah 0 kali 2. Jadi matriks X aksen, Y aksennya sama dengan min 2 dan 5. Sedangkan yang titik C, kita dapat titik C aksen, kita dapatnya itu min 4,3. Contoh soal 1 ada yang bingung nggak? Aman ya? Nah, kalau kita lanjut ke contoh soal kedua, jika parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dirotasi pada titik O 0,0 sejauh 180 derajat, maka petanya adalah sama langkahnya, kita cari dulu matriks rotasinya dengan mensubstitusi nilai sudutnya 180 derajat. Oh, 180 derajat adalah min 1. Terus sin 180 derajat berapa? 0 ya. Nah, ini min sin 180 derajat, karena sin 180 derajatnya 0 berarti tetap 0. Ini min 1. Terus kalau udah, karena di soal itu kan nilainya XY ya, berarti sekarang kita mau cari matriks XY-nya menggunakan pengetahuan yang udah kita ingat-ingat tadi di awal itu yang tentang matriks. Jadi matriks XY-nya sama dengan inverse dari matriks yang ini, matriks sudutnya. Inverse dari matriks 2 kali 2 siapa yang ingat? 1 per A D min BC dikali D min B min C A. Oke, berarti sama. Jadi kalau ada matriks 2 kali 2A misalnya A, B, C, D, nah itu A inverse-nya sama dengan determinannya itu A dikali D min B dikali C dikali inverse-nya itu dibalik nih. B di sini min B min C. Makanya jadi matriksnya kayak gini. 1 per min 1 kali min 1 dikurang 0 kali 0 dikali matriksnya min 1 0 0 min 1. Karena kan kalau dibalik sama aja ya nih ya. Nah, ini kan 1 per min 1 kali min 1 dikurang 0 kali 0 kan hasilnya 1. Berarti kita tinggal kalikan matriks yang ini, min 1 baris pertama. Baris kedua, 0 dikali X aksen ditambah min 1 dikali Y aksen. Jadi hasil dari matriks X-nya sama dengan min X aksen, min Y aksen. Kita udah dapat nih X-nya. Tinggal kita substitusi ke persamaan yang ada di soal ya. Jadinya min Y aksen sama dengan min X aksen dikuadratkan ditambah 1. Nah, kita ubah tulisannya jadi bentuk umum. Jadi min Y sama dengan min X dikuadratkan ditambah 1. Hasil akhirnya jadi Y sama dengan min X kuadrat min 1. Gitu. Kira-kira dari contoh-contoh soalnya masih bingung nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Kalau gitu berarti sekarang bisa kalian kerjakan kegiatan 3 di LKPD. Kegiatan 3 waktunya 5 menit. Silakan ya, mulai dikerjakan. Ayo dikerjain, kerjain. Saya ngetik Bu. Bilang 3. Ayo diskusi nih, Fatia. Iya nih, aduh, tadi kelompok 4 ada yang sulit nggak? Kerjain ini, kita pasti. Betul. Tadi paham rumusnya. Betul, pasti rencana rumah. Kos 250 berapa? Apa ini?
Ya. Setengah. Oke, kelompok satu yang bingung. Enggak pintar. Mana yang bingung? Cek 270 itu di makan iya. Kalau udah dikumpulin aja kok yang kegiatan 3 ini. Kumpulin aja. Haji mau maju. Kalian kalau di rumah suka ngulang lagi nggak pelajarannya? Enggak. Suka ngulang itu. Enggak, tadi nggak Kan di ruang guru. Kita di ruang guru ngulang. Anak-anak yang jujur ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Udah sampai mana? Udah sampai Aji. Ini Dan nomor 2, Bu. Tapi nggak jelas. Selalu punya murid. Enggak ada tahu aku sekolah kan lagi. Bagus sekolah lagi dan baik loh tadi. Oke, waktunya udah habis. Habis. Silakan dikumpulkan dari kelompok 1 mana? Ngumpulin Ji. ya kalau berapa sih? 4. 3. Kelompok itu, kelompok 2. Bener Bu? Benar sampai 3. 3. Belum selesai gimana? Aja. Udah, waktunya udah habis. Coba dikumpulin aja. Terus kelompok 4 udah selesai mana? ini siapa ya? Oh punya bilang Tadi. Ibu Hana. Ya, Fitri ini. Fit. Ya. Gak usah pulang tadi kalau tuh. Udah selesai ya berarti ya? Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Enggak, Bu. Udah paham semua? Insya Allah. Nah, nanti PPT ini kan Ibu kasih ke kalian dibaca-baca lagi di rumah. Nah, ini ada Ibu udah bikinin video. Jadi rotasi ini bisa kalian gunakan GeoGebra ya buat kalian melihat visualisasi rotasi itu gimana sih, terus buat ngetik jawaban hasil rotasi kalian udah bener belum? Nah, udah kelihatan ya situ. iya Bu, belum saya foto dulu. Itu kayak gini. Wow. Nah, itu cara membuatnya udah Ibu jelasin di video. Nanti kalian cek aja videonya sendiri ya di rumah ya, sebagai bahan refleksi kalian atas pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau gitu, kalau emang gak ada yang mau ditanya, berarti Ibu yang nanya. Waduh. Gampang aja kok pertanyaannya. Ibu pengen tahu kalian nyimak nggak hari ini. Jadi pelajaran apa yang udah kita dapat hari ini? Rotasi. Rotasi. Apa itu tadi rotasi? Putaran apa? Satu titik. Yang pada satu titik lainnya. Pokoknya ingat kalau kita bicara rotasi berarti ada 3 poin. Titik pusat, sudut, dan arah ya. Ya. Terusnya sifat rotasinya tadi juga diingat lagi. Rumusnya juga. Terus ada materi yang sulit gak selama kita belajar tadi? Yang terakhir Bu. Apa tuh, soal dong berarti? Ya, soal ya? Betul. Oke, kalau gitu nanti Nozul di rumah banyakin lagi latihannya ya. Boleh dicoba-coba. Nanti kalau masih bingung juga di pertemuan selanjutnya silakan ditanyakan lagi ke Ibu ya. Nah, kalau udah selesai oke, kalau udah selesai Ibu mau kita nyanyi bareng-bareng dulu. Ya? Bukan, semuanya berdiri dulu. Itu namanya. Kita nyanyi sayonara. Saya bisa Ya? Ayo peregangan dulu nih. Siap ya? Siap. Kita nyanyi bareng-bareng sayonara. 1, 2, 3. sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Ayo sampai. Sayonara sampai berjumpa
itu tak ada gunanya. Oke. Sesuai lagu yang tadi, kalau berarti matematika itu jangan dibuat susah, tapi nikmatin setiap prosesnya. Siap? Oke, berarti sampai ketemu ya di pertemuan selanjutnya. Silakan ditutup dulu kelasnya. Oke. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Dulu Angel. Gampang banget. Berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ada buat apa?